Hai, Bebem di sini. Di video kali ini Bebem bakalan buat video tentang Q&A seputaran SNMPTN. Nah, sebelum itu pastiin dulu kalian buat subscribe channel ini dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @nabilakinanti. Oke, buat pertanyaan yang pertama adalah Kak keterima di univ di univ mana dan fakultas apa? Jadi aku tuh keterima di Univ Institut Pertanian Bogor dan fakultasnya Fakultas Kedokteran Hewan lewat jalur SNMPTN. Nah, pertanyaan yang kedua, Kak, berapa sih rata-ratanya? Nah, di sini aku bakalan bagi rata-rataku menjadi dua, yaitu rata-rata semua mapel dan rata-rata mapel IPA. Kalau rata-rata nilai mapel, nanti aku bakalan kasih tabelnya sebelah kanan kiri, nggak tahu. Nah, rata-rata semua mapel ini aku hitung dan ketemunya adalah 87,9475. Sedangkan yang rata-rata mapel IPA lebih tinggi sedikit sih, dengan nilai 88,34286. Pertanyaan yang ketiga, apa prioritas dalam SNMPTN? Sebenarnya kalau yang ini aku masih kurang begitu paham ya, soalnya aku sendiri juga bukan panitia dari SNMPTN. Jadi aku bakalan buat 2 poin tentang prioritas dalam SNMPTN. Nah, poin yang pertama, univ dan SMA yang sedaerah lebih besar peluangnya. Kalau misalnya univ sama SMA-nya itu berada dalam satu daerah, itu biasanya kemungkinannya lebih besar buat masuk ke univnya itu. Cerita dari temanku sendiri juga ada yang beberapa nggak keterima di univ padahal udah satu daerah. Karena aku orang Solo ya, otomatis univ yang di daerahku itu adalah UNS. Tapi nyatanya memang sedaerah tuh belum menentukan bakalan diterima langsung atau enggak ya. Yang kedua, tiap fakultas tuh bakal melihat beberapa mapel saja gitu. Kalau misalnya kedokteran bakalan melihatnya biologi sama kimia. Kalian jangan terpaku sama itu. Soalnya aku sendiri kedokteran hewan, aku tuh nilai tertinggiku tuh fisika dalam rata-ratanya gitu. Jadi nggak ngaruh banget sih menurutku. Nilai fisikaku lebih tinggi daripada nilai biologi dan nilai kimiaku. Apalagi nilai kimiaku paling jelek. Dan pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menyertakan piagam atau sertifikat? Aku sendiri, aku nggak menyertakan piagam atau sertifikat karena kata guruku, piagam atau sertifikatku itu nggak mengaruhi dalam SNMPTN itu. Karena aku punyanya sertifikat atau piagamnya tentang kedokteran gigi, tapi aku masuknya ke kedokteran hewan IPB, jadi kayak nggak ngaruh gitu loh. Nah, tapi temanku ada yang menyertakan piagam atau sertifikat, walaupun itu nggak ada hubungannya sama jurusan yang mau dia pilih gitu loh. Caranya, kalau kalian yang mau tahu, caranya kita tuh cuman bawa sertifikat yang kita mau upload tuh, kalau nggak salah ada berapa ya, aku lupa, tapi pokoknya kalian bawa aja semuanya kayak yang kalian punya, terus nanti bakalan di scan sama sekolahan dan bakalan diupload bersamaan sama pendaftaran kalian di SNMPTN itu. Pertanyaan yang kelima, Kak, jika nilai rapat naik turun mempengaruhi peluang tidak sih? Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana grafik nilai rapotku, ini dia. Di semester 4 nilaiku turun, tapi alhamdulillahnya di semester 5 aku langsung naik drastis. Jadi buat nutupi nilaiku yang turun itu, karena kalau aku tadi sempat lihat di internet, SNMPTN tuh paling intens ngeliat nilai rapot kalian di semester 3, 4, dan 5. Nah, alhamdulillahnya aku di semester 5 ini bagus banget nilainya, alhamdulillah. Terus
jadi bisa nutupin nilaiku yang turun di semester 4 itu. Jadi kalian harus usahain di semester 5-nya ini kalian bener-bener ambisius banget kalau misalnya kalian mau SNMPTN. Tapi kalau kalian emang udah pasrah, aku gak bakalan dapet SNMPTN, kalian juga harus usaha bener-bener buat belajar SBMPTN. Karena ini aku video ini pas banget habis chattingan sama temenku yang udah ngerjain UTBK, tapi alhamdulillahnya juga dia dapat kabar bagus kalau ternyata dia bisa ngerjain UTBK-nya dengan lancar. Ikut seneng. Pertanyaan yang keenam, apa boleh lintas minat dalam SNMPTN? Nah, ini aku tadi sempet cari di internet, terus aku dapat dari webnya Pahamify, mana bacanya. Jadi di situ aku bakalan kasih screenshotannya. Sangat tidak dianjurkan karena PTN perguruan tinggi negeri mengedepankan siswa yang sesuai jurusan. Kalian dari IPA ya kalian ngambil yang kayak berhubungan sama IPA, kayak teknik, kayak kedokteran, kayak kesehatan gitulah. Tapi kalau misalnya dari jurusan IPA mau ke jurusan IPS, kayak mau ke ekonomi, hukum, atau manajemen gitu, di SNMPTN tuh agak susah. Kecuali PTN atau UNIF impian kalian mau atau bersedia untuk lintas minat. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh, apakah UN mempengaruhi SNMPTN dan SBMPTN? Jika kalian tahu, angkatan 2020 atau angkatan corona tidak ada UN. Nah, jika kalian tetap memikirkan kalau UN mempengaruhi nilai SBMPTN dan SNMPTN, terus kenapa UN dihilangin? Nah, sekian dari video ini. Kalau kalian ada yang mau tanya lagi, bisa DM di Instagram aku @nabilakinanti, atau juga bisa komen di kolom komentar sini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe-nya. Bantu channel ini menjadi channel yang lebih berfaedah. Oke? Dan Sky pamit.